Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama lagi begitu di dalam room Zoom untuk melaksanakan siang klinik atau sore klinik atau DRK ya, diskusi refleksi kasus ruang gicu UINA. Yang sore hari ini kita akan mengambil tema infeksi rumah sakit, dan yang akan membawakan tema ini adalah mbak-mbak yang paling cantik di ruang gicu UINA. Halo mbak-mbak cantik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Marliana Eskapners. Dan Mbak Tri ini tidak akan sendirian, tetapi akan ditemani oleh Kang Martinus Eskapners. Nah, ini adalah pasangan yang serasi begitu ya. Pasangan sesaat ya Mbak ya, atau pasangan sesaat? Aduh, ya Allah, yang pastinya bukan ajaran sesat yang nanti akan dipaparkan oleh Mbak Tri, melainkan sesuatu yang akan men-trigger kita untuk berperilaku yang dapat mengurangi risiko infeksi rumah sakit dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Nah, Mbak Tri, Kang Martinus, kita punya waktu kurang lebih 60 menit. Nanti ada sekitar 45 menit untuk menayangkan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Serta kalau masih ada waktu lagi nanti ada tutorial pengisian pelaporan infeksi online. Begitu ya Mbak ya. Kemudian jangan lupa nanti ada 2 buah door prize dari donatur yang dirahasiakan. Terima kasih, mudah-mudahan nah dengan gelemek sekedap. Non. Ya, ada 2 door prize, jadi jangan kemana-mana, nanti akan diundi dari daftar hadir yang tadi sudah dibagikan linknya. Begitu. Mbak Tri, bagaimana, sudah siap, Kang Martinus? Ya, insya Allah sudah siap. Ya, kalau misalkan sudah siap, boleh langsung aja di share screen materinya, mangga. Apa aja? Aku share screen. Coba kamu aja deh, kamu aja yang share screen. Oh ya, sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, pada sore hari ini, insya Allah saya dengan Martin akan membawakan siang klinis dengan tema ventilator asosiatif pneumonia atau VAP. Di sini saya hanya akan berbagi sedikit ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih ahli atau lebih paham tentang ini. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita sedikit membahas tentang VAP, terutama di ruang ICU ini, karena kasus terpasangnya ventilator itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi pada siang klinis hari ini khususnya saya akan membahas tentang infeksi rumah sakit, terutama tentang ventilator asosiatif pneumonia apa ini. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit ini banyak sekali ya tindakan yang diberikan kepada pasien. Dulu itu tentang infeksi nosokomial itu dikenal dengan sebutan INOK. Tapi dengan perubahan ke sininya, jadi infeksi nosokomial atau INOK itu dirubah istilahnya menjadi infeksi terkait pelayanan kesehatan atau disingkat dengan HAIS.
Nah, HAIS ini atau Healthcare Associated Infeksi, ini adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bisa itu di puskesmas ataupun di klinik ya. Di mana ketika pada saat pasien masuk, itu tidak dalam masa inkubasi. Termasuk infeksi itu muncul sesudah pasien pulang dari rumah sakit misalnya. Dan juga infeksi itu bisa juga terjadi pada petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit terkait pada proses pelayanan kesehatan yang diberikannya. Nah, untuk maksudnya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya infeksi pada infeksi rumah sakit atau HAIS, pemerintah khususnya Menteri Kesehatan mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. Di sini pada pasien di rumah sakit biasanya kan banyak sekali tindakan yang diberikan, terutama misalnya pada tindakan operasi, kemudian juga adanya pemakaian alat-alat ya yang diberikan kepada pasien seperti pemasangan infus, kemudian pemasangan ventilator atau intubasi, kemudian pemasangan kateter dan lain-lain. Ini akan otomatis akan menimbulkan adanya resiko terjadinya infeksi, dan tindakan tersebut merupakan jalan masuk kuman untuk masuk dan terjadi infeksi. Ada 4 macam infeksi rumah sakit yang bisa meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan tentu akan meningkatkan juga beban pembiayaan dari rumah sakit tersebut. Keempat infeksi itu adalah 1, VAP, kemudian IAD atau infeksi aliran darah, ISK atau infeksi saluran kemih, dan IDO atau infeksi daerah operasi. Nah, ini tentang pendahuluan tentang VAP ya, teman-teman. Jadi VAP itu merupakan infeksi nosokomial yang sering terjadi di rumah sakit, di mana terjadi pada 1 sampai 4 kasus dari 1.000 pemasangan ventilator di negara maju. Dan terjadi 13 kasus dari 1.000 pemasangan ventilator di negara berkembang. Ini menurut Parisi dan teman-teman 2016. Kemudian VAP ini komplikasi pada pasien sehingga akan menyebabkan perburukan pada kondisi pasien dan akan meningkatkan hari rawat, juga akan meningkatkan angka mortalitas sebanyak 30%, angka morbiditas serta pembiayaan rumah sakit. Ini menurut LIM dan teman-teman 2013. Institute of Healthcare Improvement pada tahun 2004 dan 2016 juga mengkampanyekan tentang penggunaan bandel VAP untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian VAP, serta mengurangi hari rawat selama di rumah sakit. Pengertian dari VAP sendiri adalah merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik pipa endotracheal ataupun melalui tracheostomi. Beberapa tanda infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien VAP yaitu adanya peningkatan suhu tubuh atau demam, kemudian adanya tahikardi, adanya
batuk, serta adanya perubahan warna sekutum yang mengarah ke purulen atau kekuningan. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah leukosit dalam darah, dan pada ronsen juga didapatkan adanya gambaran infiltrat baru atau persisten. Adapun diagnosa VAP ditentukan berdasarkan 3 komponen tanda infeksi sistemik, yaitu demam, adanya tahikardi, dan leukositosis. Juga disertai dengan adanya gambaran infiltrat baru ataupun perburukan pada torak kotak, dan ditemukan adanya bakteri penyebab infeksi pada paru. Di sini ada penyebab PAP ya teman-teman, di mana terjadi aspirasi mikroorganisme dari nasal atau dari orofaring atau lambung yang menginvasi saluran napas bagian bawah dengan difasilitasi oleh adanya penurunan daya tahan tubuh dari pasien itu sendiri. Ini salah satu penyebab PAP. Jadi adanya aspirasi mikroorganisme ya dari nasal ataupun orofaring ataupun dari lambung. Kemudian kondisi kesehatan mulut yang buruk dan perawatan mulut yang kurang baik juga itu akan menjadi penyebab dari PAP. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko adanya penyebab dari PAP ya. Satu, tentunya adanya pemasangan ETT. Di sini pemasangan ETT adalah resiko yang pertama dari PAP, karena dengan adanya ETT otomatis akan ada jalan untuk kuman masuk ke dalam paru-paru. Biasanya pasien dengan saturasi yang turun, sebelum tindakan intubasi atau invasif, dianjurkan sebenarnya dengan penggunaan NIV atau non-invasif ventilator. Tetapi apabila tindakan NIV ini tidak berhasil atau tidak ada peningkatan saturasi, kemungkinan akan dilakukan intubasi atau terpasangnya ETT. Kedua, adanya pemasangan ventilasi mekanik. Ini juga merupakan faktor risiko penyebab PAP. Tentu karena ventilasi mekanik itu penyebab dari utama itu ya PAP. Kemudian tindakan pembedahan, misalnya pada toraks dan abdomen, seperti torakotomi atau adanya operasi laparotomi. Ini juga menjadi faktor risiko yang akan menyebabkan terjadinya PAP. Kemudian keadaan yang menyebabkan terjadinya aspirasi. Misalnya pada pemasangan NGT pada pasien dengan penurunan kesadaran. Ini bila terjadi aspirasi ke dalam paru-paru, itu juga akan merupakan resiko terjadinya PAP. Kemudian supin posisi dan reintubasi, terjadinya PPT-nya udah ada belum, Abdul? Yang tadi yang faktor risiko. Nah, ini kalau reintubasi kan terutama dilakukan intubasi yang berulang-ulang. Jadi ini juga akan meningkatkan faktor risiko terjadinya VAP. Jadi tinggi tingkat VAP-nya kalau dengan reintubasi. Kemudian enteral feeding. Pasien yang diberikan enteral feeding mungkin 80% ya setelah 7 hari itu juga merupakan faktor risiko. Kemudian usia lanjut atau lansia yang lebih dari 65 tahun. Ini juga merupakan faktor risiko. Selain pada pasien neonatus, pada usia lanjut juga
merupakan resiko tinggi untuk terjadinya PAP. Kemudian pemakaian antacid atau antagonis H2. Lalu yang terakhir adalah terkontaminasinya petugas dalam melaksanakan prosedur. Jadi di sini untuk prosedur intubasi, kalau misalnya petugas tidak melakukan teknik steril ataupun aseptik ya, jadi mengabaikan kesterilan sehingga terjadi kontaminasi alat yang harusnya steril yang dipakai untuk intubasi, itu merupakan jadi faktor resiko terjadinya PAP. Nah, di sini juga ada mikroaspirasi ya. Nah, jadi pada pasien yang terintubasi, otomatis pada daerah orofaring itu akan banyak sekret. Nah, daerah orofaring yang banyak sekret atau penumpukan pada sekret di daerah orofaring ini akan menyebabkan adanya kolonisasi kuman. Nah ini sekresi pada orofaring ini akan menyebabkan adanya kolonisasi kuman, terutama gram negatif. Apabila terjadi mikroaspirasi akibat terpasang NGT, ini juga akan mengakibatkan adanya PAP. Kemudian ETT endotracheal tube merupakan wadah juga. Jadi tempat bakteri untuk tumbuh. Di situ di ETT juga merupakan tempat yang baik untuk tumbuh bakteri ya. Jadi di situ juga bisa terjadi kolonisasi dari bakteri. Makanya sering dijumpai adanya biofilm di dalam tube ETT ini. Nah, ini pun bisa mengakibatkan adanya PAP. Kemudian ini adalah alteration dari mukus dan mukosa clearance. Jadi pasien yang terintubasi otomatis itu akan ada rangsangan untuk produksi sekret. Jadi akan ada penumpukan sekret di jalan napasnya. Dan sekret merupakan media kuman untuk tumbuh, media bakteri untuk tumbuh. Makanya di situ ini pada kondisi normal ya, pada kondisi normal, dan ini adalah pada kondisi pasien terintubasi. Jadi pada pasien normal yang tidak terintubasi, otomatis di daerah mulutnya itu akan bakteri normal. Sedangkan di pasien yang terintubasi itu akan tumbuh bakteri atau akan banyak bakteri yang ganas, akan banyak bakteri yang kurang baik lah, yang ganas untuk bisa menyebabkan infeksi. Kemudian pada pasien normal yang tidak diintubasi itu asam lambung itu akan membunuh bakteri dari saluran cerna, sedangkan dari pasien intubasi biasanya diberikan obat-obatan stres ulcer sehingga itu akan menekan asam lambung sehingga akan ada pertumbuhan bakteri di situ juga. Kemudian glotis juga akan terbuka oleh adanya ETT, sedangkan pasien yang tidak terpasang akan tertutup dan melindungi trachea. Kemudian juga silia juga akan tertekan oleh ETT, dan sedasi-sedasi yang diberikan pada pasien terintubasi itu akan menekan refleks batuknya. Jadi kebersihan dari sekret itu juga akan sulit didapat ya di atas cup itu dengan pasien-pasien yang terintubasi. Dan pada pasien yang terintubasi juga akan terjadi injuri pada lapisan epitel, mukosilianya akan terganggu juga, kemudian mukosa
menempel pada membran dinding trachea dan hal ini juga akan memfasilitasi kolonisasi bakteri. Aku dulu nih. Nah, jadi sebenarnya untuk mencegah terjadinya VAP ada suatu cara, yaitu dengan adanya bandel ventilator. Nah, bandel ventilator ini adalah sekelompok tindakan yang bila dilakukan secara bersama-sama akan menurunkan insiden terjadinya VAP, terutama pada pasien-pasien yang terpasang ventilator mekanik. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan untuk pelaksanaan bandel ventilator itu akan menurunkan angka kejadian infeksi VAP. Jadi bandel ventilator ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya VAP yang harus dilakukan, terutama pada pasien-pasien dengan terpasang ventilator mekanik. Untuk penjelasan mengenai bandel ventilator ini akan dijelaskan oleh teman saya, Martinus. Silakan. Selamat sore. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ventilator bandel, tentang VAP. Nah, untuk bandel VAP sendiri itu sekelompok tindakan yang bisa dilakukan secara bersama-sama yang dapat menurunkan insiden VAP pada pasien yang terpasang ventilator mekanik. Ini menurut Nungsen et al. Tahun 2006. Kemudian dalam PMK nomor 27 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas. Di sini bandel pada pencegahan dan pengendalian VAP yang pertama yaitu tentunya untuk kebersihan tangan ya, membersihkan tangan setiap akan melakukan setiap kegiatan terhadap pasien, yaitu dengan menggunakan fresh moment ya, kebersihan tangan. Yang kedua, posisikan tempat tidur antara 30 sampai 45 derajat. Maaf, suaranya sudah terdengar? Sudah jelas, Kang. Posisi kedua, posisikan tempat tidur antara 30 sampai 45 derajat. Tentunya bila tidak ada kontraindikasi ya, misalnya seperti trauma kepala ataupun cedera pada tulang belakang. Untuk selanjutnya yaitu tentunya dengan menjaga kebersihan mulut atau oral hygiene setiap 2 sampai 4 jam dengan menggunakan antiseptik Chlorhexidine 0,02% dan dilakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah timbulnya plak pada gigi. Karena plak ini merupakan media yang tentunya yang pada akhirnya akan masuk ke dalam paru-paru pasien ya, melalui TTT tadi. Kemudian yang keempat, manajemen sekresi orofaringeal dan trakeal. Di sini seperti suctioning, bila dibutuhkan saja dengan memperhatikan teknik aseptik. Petugas yang melakukan suctioning juga pada pasien terpasang ventilator tentunya harus juga menggunakan alat pelindung diri. Gunakan kateter suction sekali pakai, tidak sering membuka selang atau tabing ventilator, terus memperhatikan kelembaban pada humidifier ventilator, tabing ventilator diganti bila kotor. Yang kemudian yang kelima, melakukan pengkajian setiap hari terkait sedasi dan ekstubasi. Di sini melakukan pengkajian obat sedasi dan juga dosisnya yang diberikan, dan juga respon pasien terhadap penggunaan obat sedasi tersebut dengan membangunkan pasien setiap hari atau menilai respon pasien tersebut untuk melihat apakah dapat dilakukan penyapihan modus pemberian
ventilasi. Yang kelima, di sini ada peptic ulcer disease prophylaxis. Ini diberikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi dan juga DVT prophylaxis atau deep vein thrombosis. Selanjutnya implikasinya perawatan dalam penerapan bandel VAP. Karena di sini kita tidak sendiri ya, tentu dengan kolaborasi juga dengan dokter. Untuk penanganan dalam implikasinya keperawatan untuk yang hand hygiene sebelum dan setelah prosedur intubasi, saya yang perawat ya di situ untuk pengecekannya, kemudian memposisikan posisi tidur yang 30 sampai 45 derajat. Lalu ada untuk kebersihan dari oral, dari kebersihan mulut. Kemudian di situ juga kita juga untuk yang tadi sekresi ya, untuk suctioning. Untuk sedasi sendiri sama untuk obat medikasi untuk peptic ulcer disease dan deep vein thrombosis ini kolaborasi dengan dokter, dan tentunya juga dengan indikasi intubasi juga kita juga berkolaborasi dengan dokter. Selanjutnya sedikit sharing kembali tentang bandel VAP di Rumah Sakit Hasan Sadikin menurut arsip RSIS tahun 2018. Yang pertama yang tentunya dilakukan adalah hand hygiene sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Atur posisi 30 sampai 45 derajat setiap saat kecuali ada yang tadi kontraindikasi ya, seperti cedera kepala atau tulang belakang. Yang ketiga itu adalah jaga kebersihan mulut pasien secara rutin dengan cara sikat gigi setiap 12 jam untuk mencegah terjadinya plak. Kemudian ada oral hygiene setiap 8 jam atau per shift ya. Gunakan Chlorhexidin 0,2%. Oral antiseptik yang bebas dari alkohol, gunakan Chlorhexidin dan trakeal dengan cara pengisapan lendir suctioning. Lakukan tindakan aseptik, gunakannya cloth suction, dan gunakan alat pelindung diri saat melakukan suctioning. Kemudian kaji setiap hari kesiapan pasien, sedasi dan ekstubasi, edukasi staf mengenai VAP, kemudian pengendalian lingkungan sekitar yaitu seperti kebersihan ruangan, alat, tempat tidur, serta ventilator dan sirkuitnya. Kemudian sirkuit ventilator diganti setiap ganti sirkuit setiap pasien, ganti sirkuit pernafasan jika terlihat kotor, tidak membuka sirkuit secara rutin, dan tentunya segera buang kondensasi air dalam sirkuit ke tempat penampungan atau water trap. Gunakan antimikroba rasional jika ada indikasi, dan tentunya berikan peptic ulcer prophylaxis dan berikan deep vein thrombosis atau DVT prophylaxis. Berkaitan dengan oral hygiene, di sini ada sedikit untuk penelitian dari jurnal luar ya. Ini terkait skala penilaian BOAS atau Back Oral Assessment Scale yang sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kang Dani ya, yang di ICU juga. Di sini pengkajian oral hygiene untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator di ruang ICU. Kita sharing kembali. Di sini ada skala penilaian BOAS yang ada 5 poin yang dinilai, yaitu bibir, gusi, mukosa, gigi atau mukosa, gusi atau mukosa, lidah, gigi, dan saliva. Untuk skornya sendiri, di sini ada 1 sampai
4 dari setiap poin tadi. Aplikasinya sendiri. Untuk poin 5, misal kita di setiap poin nilainya 1 ya, misal bibir nilainya 1 seperti bibirnya masih terlihat halus, merah muda, lembab, terus gusinya juga merah muda, lembab, lidah juga merah muda, lembab, utuh, kemudian gigi juga bersih, tidak ada plak, salivanya juga cair ya dan banyak ya, tipis. Itu misal kita jumlahkan kan masing-masing 1 ya, di situ jadi dijumlahkan misal 5. Jika skornya 5 berarti untuk tanpa disfungsi, sehingga untuk frekuensi tindakan oral hygiene tersebut bisa dilakukan lebih atau sama dengan setiap 12 jam sekali. Kemudian jika skor dari BUAS itu atau back oral assessment scale itu adalah 6-10. Kita ambil contoh saja, misal tiap elemen ini adalah nilainya 2. Seperti misal bibir sedikit kering, kemudian gusinya kering juga, lidah kering apabila menonjol, gigi plaknya ada plak tapi minimal, saliva cair tapi jumlahnya cenderung meningkat, itu misal skor 6-10. Itu termasuk disfungsi ringan, dan frekuensi untuk dilakukan oral hygiene adalah 8-12 jam, lebih dari atau bisa lebih sama dengan setiap 8-12 jam. Kemudian untuk skor BOAS-nya 11-15. Kita ambil contoh misal juga merah, lidah kering, bengkak, papila merah dengan lesi, gigi sebagian tertutup dengan plak, salivanya sudah mulai agak mengental, sedang. Jadi dilakukan oral hygiene setiap 8 jam. Yang terakhir itu disfungsi berat dengan skor BOAS 16-20. Lapisan lidah besar, giginya sudah tertutup dengan plak, lakukan oral hygiene lebih dari atau sama dengan setiap 4 jam. Itu untuk pengajian oral hygiene dan juga untuk skala penilaian dari BOAS atau Back Oral Assessment Scale. Selanjutnya ada langkah-langkah oral hygiene sesuai SPO. Ini yang dimodifikasi dari BOAS itu. Untuk SPO oral hygiene-nya, yang pertama tentu sebelum melakukan tindakan, identifikasi pasien, kemudian kaji kebutuhan pasien yang terkait dari bibir, gusi, mukosa, lidah, gigi, dan saliva. Kemudian faktor-faktor kita kaji yang mengakibatkan komplikasi, seperti perubahan posisi ATT, atau CUF ya, atau tekanannya. Kemudian kaji tanda-tanda vital. Kita tunda tindakan jika TTV pasien tidak stabil ya, tanda-tanda vital pasien tidak stabil. Kemudian siapkan alat, dekatkan alat, kemudian siapkan salam, jelaskan prosedur tindakan, lalu jaga privasi pasien, cuci tangan sebelum melakukan tindakan dan gunakan APD. Lalu kita atur posisi kepala terlebih dahulu. Kepala pasien ya, tempat tidurnya head up 30-45 derajat. Tentunya bila tidak ada kontraindikasi. Lakukan pemasangan alat pengalas ya dan aduk. Terus cairannya menggunakan tuangkan koreksidin yang 0,12 sebanyak 20 cc ke dalam kom. Ini kan kalau di bisu sudah ada set oral hygiene untuk oral hygiene itu. Kemudian tentunya dalam melakukan oral hygiene, periksa tekanan ETT juga, pertahankan di tekanan 25-30 cm H2O. Kemudian sebelumnya dilakukan suction dulu, suction mulut. Bila pasien sadar, anjurkan membuka mulut. Bila tidak,
tentunya dengan spatel atau mungkin jika pasien tersebut terpasang mayo. Bersihkan mulut dengan menggunakan kapas lidi yang sudah dibasahi, ya, dibasahi dengan cairan koreksi. Kemudian bersihkan mukosa mulut dengan kapas lidi tadi ya udah. Ganti fiksasi ETT, periksa kembali tekanan ETT dan pertahankan di 25-30 cm H2O. Kemudian setelah selesai membersihkan mulut dan juga mukosa mulut dan sudah memastikan penggantian fiksasi ETT dan tekanan ETT-nya, kita lakukan auskultasi untuk memastikan bahwa ETT tersebut tepat pada posisinya. Kemudian berikan pelembab bibir, bisa menggunakan madu. Kemudian rapikan alat, jelaskan pada pasien tindakan selesai, evaluasi, kemudian lepas tangan, cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasi. Kemudian ini sedikit gambaran sharing untuk lembar PAP yang kita lakukan tiap hari, di yang sebelah kiri di status ya, yang sebelah kanan di poster. Seperti itu. Baik. Sekian, terima kasih dari saya dan juga dari Mbak Tri ya, terkait penjelasan dari PAP, dari infeksi rumah sakit di ICU yang kita fokuskan di PAP ini. Untuk ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Kang Martinus Catur Kurniawan Eskapners, pasangannya Mbak Tri. Mbak Tri, selanjutnya ini memang terpisah dari judul yang dibawakan tadi ya tentang PAP, tetapi insya Allah masih berhubungan dengan tema yaitu infeksi rumah sakit. Maka selanjutnya Mbak Tri, Kang Martinus, kita akan kembali mereview tutorial pelaporan infeksi online ya Mbak ya. Saya coba share screen. Aku jelasin pengisiannya. Portion of screen. Sudah keluar Mbak Tri? Iya. Ya. Ini Mangga, Mbak. adalah, ya, mulai saya jelaskan ya. Boleh. Untuk pengisian laporan IRS, ini kan dilakukan setiap hari. Jadi, untuk pengisian ini dilakukan pada saat petugas dinas pagi ataupun perawat dinas pagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau petugas dinas pagi itu sibuk, mungkin bisa dilakukan oleh petugas dinas sore atau dioperkan ke yang dinas sore dan selanjutnya. Untuk pelaporan IRS ini kita bisa klik untuk pelaporan mutu, dan ini tinggal masukkan user ID, itu nama saya, Tri kecil ya. Tri kecil juga untuk passwordnya. Kemudian bisa login. Nah, kemudian klik IRS pelaporan infeksi rumah sakit. Nah, di sini akan muncul daftar pasien yang ada di ruang GICU 1, GICU 1A dan 1B. Jadi ini disatukan antara GICU 1A dan 1B. Kemudian di sini kita bisa klik pasien yang kita rawat. Misalnya pasien. Sekalian kita cek ya Mbak ya. Ya. Pak Bunbun misalkan ya Mbak ya. Ya. Pak Bunbun. Ini kita klik dulu. Sudah sampai hari atau tanggal berapa ini diisinya? Mbak Tri. Ya. Ini Pak Bunbun terakhir diisi itu tanggal 16. ini berarti saya yang terakhir ngisi ya kayaknya. Soalnya tanggal 16 itu saya terakhir ngisi. Ayo yang pagi siapa sebentar dari Tuan Iis kita cek. Ini kan udah tanggal 21 ya, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itu Pak Bunbun Mbak Tri, sekarang Pak Iis kita lihat. Ya. Pak Iis ya, coba dicek lagi. Oh, sudah lengkap Mbak. Nah, ini sampai tanggal 20. Contoh tanggal 20 ya terakhir, berarti tanggal 21 untuk hari ini belum diisi ya, Pak Iis ya.
Mbak, kita Nah, coba isi Pak Bun ya, Mbak ya. Pak Bun ya boleh. Nah, klik Pak Bun untuk mengisinya berarti tambah ya, klik tambah yang plus itu. Nah, akan muncul, akan tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti tanggal pengumpulan data diklik. Nah, ini kan pada saat kita ngisi tanggal 21, berarti akan muncul tanggal 21. Tapi karena kemarin, tadi itu Pak Bun terakhir tanggal 16, berarti kita harus isi dulu tanggal 17. Kita klik dulu tanggal 17, diganti. Kemudian jumlah hari terpasang alat. Jadi di sini ada urin kateter, UC atau urin kateter. Kita klik kalau terpasang, kemudian IV lain. Kalau terpasang diklik, kalau tidak usah. Kemudian CVC atau CDL. Itu juga diklik kalau terpasang, dan ventilator juga kita checklist kalau terpasang. Untuk IV line itu terpasang infus itu ada berapa? Kalau misalnya kita checklist IV line berarti bisa 1, 2, 3, atau 4. Itu tinggal di checklist juga yang pasien terpasang infusnya. Kemudian untuk suspek infeksi rumah sakit, ISK dan IADP itu tidak di checklist kalau memang pasiennya tidak terjadi infeksi. Tapi jika terjadi infeksi itu biasanya di checklist cukup 1 kali aja. Jangan setiap hari. Kalau misalnya kita checklist PAP itu setiap hari, itu jadi masuknya nanti akan beberapa pasien. Jadi itu juga harus dikonfirmasi dulu sebelum kita menceklis untuk infeksi rumah sakit kepada IPCN dan IPCLN ruangan. Kemudian untuk dekubitus, flebitis dan tirah baring, dekubitus dan flebitis juga itu tidak diceklis kalau misalnya tidak terjadi di ICU. Kan kebanyakan pasien itu di ICU itu terpasangnya CDL, jadi flebitis itu kemungkinan sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya terjadi flebitis, biasanya harus konfirmasi dulu ke IPCLN atau ke kepala ruangan Bu Lilis dan Bu Is. Kemudian untuk dekubitus juga ini, kalau dekubitus itu memang terjadi di ICU, pada saat perawatan di ICU, terjadi dekubitus, itu di checklist cukup 1 kali aja pada saat terjadi dekubitus, dan itu juga dikonfirmasikan dulu ke IPCN dan IPCLN serta ke ruangan. Kalau misalnya terjadi dekubitus itu dari ruangan sebelumnya atau sudah terdapat dekubitus pada ruangan sebelumnya, itu berarti tidak terjadi di ICU, jadi tidak usah di checklist. Kemudian untuk tirah baring itu di checklist. Setiap pasien pasti di sini tirah baring ya, tidak ada yang tidak. Kemudian dari hasil kultur ini kita menulis hasil dari kultur. Kalau misalnya hari ini pasien baru datang, kemudian baru dilakukan kultur, sputum dan kultur darah, kita tulis aja periksa bulion kultur dan sputum kultur. Jadi ditulis di situ pada tanggal 17 dilakukan pemeriksaan bulion dan sputum kultur. Tapi untuk hari selanjutnya kalau tidak ada pemeriksaan tidak usah diisi. Dan kalau misalnya sudah ada hasil kultur, itu juga dicantumkan misalnya tanggal diperiksa tanggal 17, kemudian tanggal 21 sudah ada hasil, jadi ditulis hasil dari sputum kultur misalnya adanya Klebsiella pneumoniae. Nah, di situ juga ditulis. Untuk antibiotik ini ditulis sesuai dengan antibiotik yang diberikan pada hari kita mengisi. Misalnya meropenem 3x1 dan levofloxacin. Kemudian untuk suhu tubuh juga diisi untuk pasien 36 misalnya, dan kalau misalnya ada koma itu diisinya pakai titik, jangan pakai koma. 36.5. Kemudian untuk validator itu diisi dengan IPCN Tita Setiawati.
untuk pengumpul data karena IPCLN sebenarnya di ruang ICU itu ada banyak ya. Ada saya, ada Feninda, ada Ratna di Wing B, ada Riani, tapi di situ dicantumkan nama saya aja. Kemudian Gicu 1 dan simpan data IRS. Klik simpan data IRS. Nah, sudah diklik simpan data IRS, jadi akan tersimpan pengisian tanggal 17. Kalau misalnya kita akan ngisi lagi untuk hari selanjutnya, kita klik lagi tanda plus atau tambah. Ada pertanyaan, Kang Denny? Mbak punten, Mbak. Ya. Mbak Tri, punten. Punten Ya. yang tadi pengisiannya tadi yang checklist untuk IV catheter atau CVC-nya tadi yang Pak Bun-bunnya belum dicek. Oh ya. Bisa lupa. Bun-bun ya. Yang tadi ya Kang barusan, Denny. Mbak. Yang barusan. Tadi IP tutorial line. aja Mbak, Kang Yundra cuman menjelaskan bagaimana cara pengisian, tetapi memang tadi nggak di-set juga. Yang jelas mulai dari Pak Iis, Pak Ati, Pak Anai, Pak Bun-bun, dan kebanyakan itu pengisian IPRS, pelaporan infeksi online itu tidak dilakukan terkait tanggal sekarang 21 Mei 2022 itu belum ada yang ngisi. Begitu berarti Pak Tri nih. belum di-set tadi ya? Enggak di-set memang. Oh, kira-kira diklik tadi. Ya, Enggak. Pak sekalian, Mbak. Tadi untuk pengisiannya tadi kan masalahnya tulisnya itu infus ya. Iya, infus yang terpasang. Kayaknya apa ya? Saya sendiri yang masalahnya kurang masalah tentang ini. Kalau infus kan itu maksudnya yang atau yang CVC atau gimana? Kan kadang-kadang kalau yang CVC kan kita banyak, yang lainnya kan banyak gitu. Oh iya. Gitu. Terus ya, jadi kadang-kadang juga di pasien di ICU juga CVC juga terpasang, CDL juga terpasang. Itu Iya. apakah gimana? Ya, terima kasih Mbak. Kalau sekarang sih saya sih kalau infus ya, jadi CDL IV line ya, IV line itu kan kalau infus itu biasanya yang ke verifer ya, jadi IV line itu biasanya yang saya masukin ada berapa jalur, kalau misalnya 1 berarti 1, kalau 2 berarti 2. Tapi kalau untuk CDL dan CVC ya, kalau misalnya terpasang CDL dan CVC itu saya masuknya cuma CDL aja, jadi CVC ya, CVC, dan itu untuk jumlah terpasangnya itu tidak di checklist karena kan itu untuk infus ya, untuk infus yang perifer. Jadi jumlah infus yang perifer terpasang berapa? Kalau untuk CVC jumlahnya tidak di checklist di situ. Jadi kalau misalnya terdapat CDL 1 dan CVC 1, jadi tetap yang di checklist hanya CDL ya. Yang CVC aja. Jadi CVC aja. Jadi kalau terpasang CVC dan CDL itu kan harusnya 2 ya. Jadi di terpasang infusnya nggak di checklist 2. Kalau selama ini saya tetap di situ nggak di checklist. Jadi untuk hanya pemasangan yang infus verifier aja untuk infus yang 2 itu. Pengertiannya sementara seperti itu Bang. Jadi infus gitu. Terpasang infus verifier itu untuk jumlah yang terpasang infus verifier. Jadi CDL itu kalau 2 ya nggak dimasukkan ke situ. Hanya kan untuk infus CVC aja yang di checklist. Iya, maksudnya itu kan pembuatan apa sih form untuk yang pengisian tiap itu kan dibuatnya kan udah tahun berapa ya? Mungkin dengan perkembangan ilmu yang sekarang, apakah mungkin itu diupdate gitu Mbak? Oh ya, nanti mungkin kalau misalnya nanti saya tanyakan dulu ya ke bagian PPI. Untuk CDL, yang misalnya CVC atau CDL itu termasuk bisa dimasukkan ke infus yang terpasang nggak? Kalau misalnya bisa dimasukkan ke infus yang terpasang, 1 atau 2, nanti mungkin ada pemberitahuan lagi. Karena terakhir itu untuk pemberitahuannya itu untuk infus yang terpasang, yang verifier gitu.
Kalau untuk yang CDL cukup di CVC atau CDL cukup dicentring yang CVC dan CVC aja gitu. Jadi belum ada untuk CDL-nya. Jadi itu nanti mungkin masukan ya Bang. Oke. Nanti apa mungkin ada perubahan format yang untuk pengisian CDL itu, Nah, jadi itu. terpasang Diupdate, Mbak. CDL atau CVC gitu ya. Diupdate kan. HP Mbak Tri aja kan sudah baru, Mbak. Ya nanti mungkin saya tanyakan lagi ke IPCN, terutama bagian ICU ke Teh Tita, supaya maksudnya untuk CVC atau CDL apakah bisa dicontreng di situ untuk infus atau ada format baru. Sementara itu aja ya Bang, soalnya ini pertanyaannya kan juga baru, jadi saya nggak terpikirkan untuk nanya ke PPI. Ya gitu Bang. Terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti akan disampaikan ke PPI, terutama ke intensif, ke Teh Tita IPCN. Gimana Bang? Udah puas atas jawabannya? Ya Mbak ya. Cukup. Iya, Bisa. terima kasih Kang Indra, Mbak Tri juga terima kasih jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, boleh. Nah, ini ada yang mengacungkan kaki ya. Ada Kang Wahyu dan Teh Venida, boleh buka mic aja? Coba. Atau kepencet? Oh, memang beneran mau nanya. Oh. Ini yang respon. Teh Veni, mangga. Mau nanya, kalau misalnya untuk pencegahan VAP kan tadi pakai chlorhexidin di 0,2%. Kalau misalnya pencegahan VAP-nya tanpa menggunakan chlorhexidin boleh nggak? Karena ada kasus tertentu kayak kemarin pasiennya itu tidak disarankan untuk pakai chlorhexidin gitu. Ya, terima kasih Teh Veni. Teh Venida tadi menanyakan bagaimana kalau oral hygiene itu tidak menggunakan chlorhexidin 0, sekian persen seperti yang tadi dijelaskan. Apakah nanti ini punya efektivitas yang sama, mungkin begitu ya? Atau mempunyai pengaruh yang sama gitu terhadap angka kejadian VAP. Mangga Kang Martinus. Gimana? Iya gimana? Satu lagi, Iya. Satu lagi tadi tuh kalau misalnya VAP itu berarti yang terpasang ETT ataupun TC itu kalau misalnya tidak terpasang ke ventilator tetap masuk ke bandel VAP atau tidak gitu. Oke. Masuk juga terus kalau misalnya terjadi infeksi masih masuk ke VAP enggak gitu. Iya. Iya, gitu Mbak Tri. Yang pertama, kalau oral hygiene-nya nggak pakai chlorhexidin seperti apa? Ya sama-sama Teh Veni atau nuhun. Kemudian yang kedua, jika pasiennya ini terpasang endotracheal tube sama tracheostomy tube begitu, tetapi tidak tersambung ke ventilator, apakah masih dikategorikan nantinya terhadap penerapan bandel PAP? Gitu Mbak Tri, Kang Martin, barangkali mau ditanggapi langsung boleh. Ya. Chlorhexidin dulu dong. Baik. Ini tentang chlorhexidin mau dijawab oleh rekan saya Martinus. Silakan Martinus. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Veni. Sedikit menjawab untuk pertanyaan yang chlorhexidin ya. Selain cairan yang mengandung chlorhexidin, itu bahan antiseptik apa aja sih yang mungkin bisa untuk dilakukan oral hygiene ya? Menurut kalau penelitian American Dental Association itu chlorhexidin mampu mengatasi bakteri yang menimbulkan gas ya, yang menyebabkan di bau mulut, terus yang pencegahan sariawan atau peradangan, infeksi dan lain-lain. Tapi di sini juga
Untuk pilihan bahannya ada macam-macam, seperti tidak perlu pakai Fluoxidin juga tidak apa-apa. Sebenarnya di sini ada yang mengandung fluorid, atau juga untuk ini untuk ya tentunya mencegah gigi yang berlubang, ya sama saja sebenarnya, untuk apa namanya, mencegah perluasan ada bakteri juga. Terus selain yang mengandung fluorid, kemudian juga ada seperti klorin dioksid, ada mentol yang mengandung mentol, seperti essential oil atau metil salisilat. Kalau untuk produknya belum dijelaskan sih, belum paham juga saya untuk jenis produknya. Jadi ini kandungannya saja, jadi saya sharing untuk kandungannya saja. Seperti klorin dioksid, cetiltiridinium klorid, kemudian minyak argiri atau essential oil, itu seperti mentol dan metil salisilat. Kemudian ada juga untuk obat kumur lain, ya. Ini seperti obat kumur lain seperti yang mengandung lidokain. Ada benzokain, hidroklorid, diklonin hidroklorid, dan fenol. Dan juga tadi yang saya pertama sebutkan adalah mengandung fluorid. Itu untuk kandungan-kandungan selain dari Chlorhexidin. Seperti itu. Ya, Cuma terima memang kasih. Untuk, oh iya, masih mangga. Ya, cuma tadi yang saya sebutkan untuk yang menurut American Dental Association itu Chlorhexidin memang yang untuk yang disarankan yang paling terbaik. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Martinus. Jadi pada intinya Chlorhexidin memang berpengaruh terhadap angka kejadian PAP, tetapi bukan satu-satunya gitu ya Kang. Artinya ketika ini kontraindikasi bisa ada opsi lain. Yang jelas oral hygiene dilakukan. Gitu Teh Feni, apakah masih ada tambahan? Sudah cukup sepertinya. Ini kemudian selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Salah satunya dari Kak Rohani Sihombing. Mbak Cantik, saya ingin bertanya. Cantiknya mau ditambahkan kita nggak Mbak Tri, saya baru tahu kalau kultur bullion itu bisa sekaligus diminta 2 botol, yaitu sumber sampel darahnya dari vena tangan kanan dan kiri. Nah, saya ingin tanyakan apa tujuannya. Saya tanya ke dokter, untuk apa nggak ngerti. Ini kok, sebentar. Oh, oke. Jadi pertanyaan dari Kasih Hombing, Mbak Tri, kita kan kadang melakukan pemeriksaan bullion kultur pada 2 tempat, kiri dan kanan. Nah, ini sebetulnya tujuannya itu untuk apa? Gitu, Mbak. Mbak, mic-nya belum dibuka, Mbak. Ya, terima kasih. Untuk Kak Rohani, ya, memang itu pemeriksaan bullion kultur itu biasanya kita kan 1 ya, tapi terkadang dokter minta 2 sampel dari bagian tubuh kanan dan kiri, misalnya tangan kanan sama tangan kiri, kemudian paha atau femoralis kanan kiri. Jadi itu sebenarnya mereka hanya ingin memastikan itu ada infeksi di tempat bagian kanan atau kiri. Jadi di 2 tempat itu ada infeksi yang sama enggak. Jadi mungkin arahnya ke ini ya, kadang dokter juga, kita minta 2 sampel aja, pengen memastikan ada infeksi di tempat satunya lagi enggak, kanan atau kiri enggak. Jadi tujuannya ya hanya ingin mengetahui adanya infeksi tidak dari 2 sumber itu. Jadi
Itu sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu juga pernah dilakukan, ya maksudnya sempat tren juga dilakukan pengambilan bulian kultur di 2 tempat sekaligus gitu, dimintanya. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidak perkembangan bakteri di tempat yang kanan dan tempat yang kiri gitu, di vena kanan dan vena kiri, itu aja. Selain itu mungkin untuk membandingkan juga dari 2 tempat diambilnya mungkin. Itu ya Kak, bisa dimengerti nggak Kak? Saya untuk untuk sumbernya juga belum cari ya Kak. Jadi sementara itu aja, gimana Kak? Oke, makasih ya. Nanti nanya lagi kalau mau lagi. Iya, terima kasih. Kang Desi, tadi Mbak Tri. ini ada satu lagi pertanyaan yang iya. Enggak, ini juga ada yang sudah ngacung dari tadi. Kang Wahyu, ini ngacung beneran kah? Oh iya, Kang Wahyu, kenapa? Kang Wahyu. Ya, atur nuhun cangkel ya. Mangga. Coba Teh ini cari jawabannya. Ya, ini saya mau mengklarifikasi aja. Tadi di slide di bagian Permenkes atau PMK dikatakan guideline-nya dengan klorheksidin 0,02. Tapi di akhir penjelasan narasumber bukan 0,2. Nah, ini mengklarifikasi aja yang 0,02 atau yang 0,2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah bagaimana menurut pendapat Mbak Tri dan Kang Martin, efikasi dari klorheksidin 0,2% sama 0,02 gitu. Lebih bagus mana dalam pencegahan PAP ini? Kemudian boleh nggak nambahin tadi komentar sedikit mengenai bulion kultur? Silakan. Iya, boleh. Terima kasih moderator, terima kasih Mbak Tri dan Kang Martin. Sharing aja mengenai pengambilan di 2 tempat yang berbeda. Menurut guideline dari Surviving Sepsis Campaign yang pernah saya baca, tujuan pengambilan dari 2 tempat itu yang pertama adalah ingin membedakan mana CRBSI atau catheter related bloodstream infection dan infeksi yang terjadi secara sistemik gitu. Jadi si guideline itu sih menyebutkan bahwa sebaiknya pengambilan bulion di 2 tempat itu yang pertama diambil melalui kateter vena sentral dan yang kedua selain dari kateter vena sentral gitu. Apabila hasil mikroorganisme yang ditemukan sama, kemungkinan besar pasien mengalami CRBSI itu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Wahyu atas tambahan informasinya mengenai bulion kultur. Untuk pertanyaan Kang Wahyu akan dijelaskan oleh Kang Martin. Udah ada jawabannya? Ya. Ada, udah. Untuk Kang Wahyu, untuk yang tadi memang ada perbedaan ini ya, pernyataan ya. Yang pertama memang 0,02 tadi tertulisnya yang menurut PMK, kemudian di akhir memang benar kita yang di arsip RSAS 0,2. Kalau menurut kami ini memang bagus 0,2, klorheksidin 0,2 ya. Jadi ya baiknya 0,2 itu mungkin yang 0,02. Sebenarnya memang salah ini, salah pengetikan itu. Jadi memang menurut berbagai sumber juga yang setelah kita cari dan memang dicantumkan di PowerPoint, memang seharusnya klorheksidin 0,2
dengan takaran 10 ml ya, di situ bisa digunakan untuk melakukan oral hygiene. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Martinus, kemudian juga Kang Wahyu tadi atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya yang mungkin sudah pegel, Kang Eka sudah ngacung dari tadi, silakan. Atau kepen saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Izin bertanya. Izin bertanya untuk Mbak Tri dan Kang Martin. Tadi kan di slide itu mengenai faktor risiko ada dari enteral feeding kurang lebih 80% setelah 7 hari. Itu saya mau bertanya, bagaimana kalau untuk menurunkan angka tersebut? Karena kan 80% itu cukup serius gitu ya, Mbak. 80% dari enteral feeding setelah 7 hari, faktor resiko untuk terjadi PAP ini gitu. Nah, bagaimana atau tipsnya atau triknya untuk menurunkan angka tersebut gitu, Mbak, biar tidak terjadi menurunkan nilai faktor risiko tersebut. Baik, Mbak, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Kang Eka. Berarti sudah ketangkap belum pertanyaannya, Mbak? Ya, sudah. Oke. Itu ya, 80%. Aspirasi ya kali ya, tadinya aspirasi. Ya, ini ya, saya coba jawab ya. Untuk enteral feeding itu kan terpasangnya NGT ya. Jadi terpasang NGT, jadi kemungkinan juga akan adanya aspirasi dari pemasangan NGT itu. Jadi dari pemasangan NGT akan kemungkinan terjadinya aspirasi di daerah pemasangan NGT. Jadi akan ada masuknya kuman atau bakteri. Di situ akan teraspirasi tadi dari patogenesis. Jadi adanya pemasangan NGT juga akan bisa menimbulkan jadi terbukanya dari saluran itu loh, dari saluran pernapasan bagian itu masuk ke dalam pernapasan bagian bawah. Jadi lebih ke cenderung aspirasi ya, jadi aspirasi dari pemasangan NGT. Jadi di situ mungkin harus hati-hati ya untuk pada saat pemasangan NGT, kemudian pada saat pemberian cairan juga, cairan susu juga ya. Jadi terutama kita kan juga akan mengganti NGT biasanya. Pada saat penggantian NGT itu mungkin akan membuka jalan untuk masuknya mikroorganisme dari sekitar ETT itu masuk ke saluran pernapasan. Jadi di situ mungkin akan meningkatkan resiko terjadinya PAP sampai 80%. Jadi itu ya dari pemasangan NGT-nya. Cara menurunkannya, jadi mungkin pada saat pemasangan NGT kadang kan kita akan ada itu ya, akan ada posisi-posisi yang sulit untuk memasang. Kadang-kadang juga baru bisa masuk NGT itu bila adanya balon ETT yang sedikit dikempeskan. Dari situ juga kan resikonya tinggi ya. Jadi diusahakan mungkin untuk pemasangan NGT sebelumnya dilakukan dulu suction pada area mulut, mungkin dari daerah mulut supaya tidak ada sekret-sekret yang mengumpul daerah sana. Kemudian juga daerah ETT ya, kalau misalnya ada suction yang dekat epiglottis itu
kan ada ETT yang ada suction untuk membersihkan daerah sekitar epiglotis. Itu biasanya dibersihkan juga supaya tidak adanya penumpukan sekret di situ. Jadi kemungkinan kecil untuk terjadinya aspirasi dari bakteri-bakteri yang ada di daerah sekret di situ. Jadi mungkin untuk pemasangan ulang dari NGT lebih diperhatikan ke situ, Kang Eka. Jadi hati-hati untuk pemasangan ulang pada saat memasukkan NGT, takutnya terjadi aspirasi mikroorganisme yang akan masuk ke daerah paru-paru sehingga terjadi VAP. Ya, begitu ya, Kang Denny. Ya, terima kasih Mbak Tri. Kang Eka, bagaimana, sudah puas dari penjelasan Mbak Tri Marliana? Baik Pak, terima kasih. Sudah terpuaskan. Baik. Ya, sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat, kemudian juga yang ngacung juga sepertinya masih ada. Mbak Tri, Kang Martinus, bagaimana, masih kuat nggak? Ini ada yang bilang sampai Isa, gimana kuatnya? Nggak mau. Ya, sebetulnya banyak nanti sekali dilanjut ya. Oke. Tampaknya makin sore makin panas, makin banyak pertanyaan. Dan juga kita sadar ya, sebetulnya banyak sekali hal sepele yang sering kita abai, tetapi mempunyai dampak besar terhadap kualitas pemberian asuhan. Abai cuci tangan, kemudian juga terkait PAP ya, kadang kita hanya sekedar contreng-contreng checklist gratis tanpa intervensi yang real begitu ya. Bagaimana kita menerapkan oral hygiene, kemudian juga bagaimana kita menerapkan intervensi lainnya yang tergabung dalam sebuah bundle PAP. Nah, ini yang kemudian harus kembali kita evaluasi. Begitu ya Mbak Tri ya, Kang Martin. Nah, karena Kang Martin dan Mbak Tri sepertinya sudah mantap, sudah cukup puas dengan pertanyaan-pertanyaan, dan di kolom chat sepertinya juga masih banyak. Tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:30, boleh barangkali dilanjutkan ke kolom chat di channel YouTube yang sudah saya share di grup atau di kolom chat yang ada di room Zoom ini. Nah, Mbak Tri, Kang Martinus, ini adalah pemaparan yang sangat menarik. Mudah-mudahan dari setiap kalimat Mbak Tri dan Kang Martin yang disampaikan ke kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk Mbak Tri dan Kang Martin, iya, dicatat sebagai amal ibadah. Selanjutnya, karena waktu yang akhirnya memaksa kita untuk mengakhiri pertemuan ini, walaupun hanya melalui Zoom begitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.